What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Salitan. Menceritakan tentang sepasang kekasih yang keduanya sama-sama hobi main serong cuy. Yang satu main serong karena asistennya ini bikin seger, sementara satunya lagi serong kanan karena mau ngebales apa yang dilakukan sama kekasihnya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Annie. Annie diketahui rajin berolahraga untuk menjaga bentuk tubuhnya. Annie juga merupakan seorang istri dari pengacara sukses bernama Albert. Selama beberapa tahun membangun rumah tangganya, mereka belum dikaruniai buah hati. Hal ini pun diperparah dengan Albert yang seringkali pulang malam dengan keadaan teler serta ditemani oleh asistennya di kantor yang bernama Christy. Keadaan rumah tangga mereka juga semakin merenggang ketika Annie mencurigai adanya permainan serong-menyerong antara Albert dan juga Christy. Setiap malam ketika Albert pulang dengan keadaan yang sama, kecurigaannya pun semakin kuat. Dia merasa ada yang kurang beres dengan kedekatan Albert dan Christy, yang mana asistennya itu selalu ada di sisi Albert dalam setiap kesempatan apapun. Suatu malam, Albert memberitahu Annie bahwa keesokan harinya ia harus melakukan perjalanan bisnis ke Bali. Tentunya bersama dengan rekan bisnisnya, yang mana ya asistennya di kantor juga ikut bersamanya. Mengetahui bahwa asistennya itu juga akan ikut dalam perjalanan tersebut, Annie memutuskan untuk bertindak tanpa sepengetahuan Albert. Annie pun diam-diam memesan tiket pesawat dan terbang ke Bali, berniat untuk memastikan kecurigaannya terhadap Albert. Setibanya di Bali, Annie segera memulai pencariannya. Ia menjelajahi hotel-hotel dan lokasi-lokasi yang mungkin dikunjungi oleh Albert. Namun semua usaha Annie tampak sia-sia. Meskipun ia telah mencari ke beberapa tempat, Annie tidak berhasil menemukan jejak si Albert. Namun tanpa disengaja, Annie bertemu dengan seorang pria bernama Elmer yang ternyata berasal dari negaranya juga. Meskipun baru pertama kali bertemu, Annie merasa Elmer ini merupakan pria yang baik dan bisa membuatnya merasa aman. Dalam percakapan mereka, Annie menceritakan masalah rumah tangganya termasuk kecurigaannya terhadap permainan serong-menyerong suaminya dengan asistennya sendiri. Mendengar kisah Annie, Elmer pun menawarkan diri untuk membantu mencari informasi tentang Albert dan perjalanannya ke Bali. Karena kebetulan juga nih, doi punya temen yang bisa ngelacak itu. Perhatian yang diberikan Elmer padanya benar-benar membuat Annie merasa takjub dengan kebaikannya. Apalagi kini ia berada di negeri tetangga yang gak seorang pun ada yang dia kenal. Annie pun mulai nyaman mengobrol dengan pria yang sudah mulai gak asing itu. Kebersamaan itu pun membuat Annie merasa tak sendirian lagi dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya sekarang. Elmer pun mulai membantu Amy mencari petunjuk. Ia mencatat informasi sekecil apapun untuk memberitahukannya kepada Annie. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Annie dan Elmer semakin dalam. Elmer bukan hanya menawarkan bantuan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan perhatian yang sudah lama tak dirasakan Annie dari si Albert tentunya. Dan karena hal itulah mereka pun akhirnya menjalin hubungan dan Annie mempersilahkan Elmer untuk mencicipi donat keju miliknya selama berada di Bali itu cuy. Keesokan harinya setelah menelusuri beberapa informasi, Elmer mendatangi Annie untuk menunjukkan sejumlah foto. Foto-foto tersebut menunjukkan kalau Albert hanya mendatangi rapat bisnis selama di Bali dan dia nggak menemukan bukti-bukti yang telah dikhawatirkan oleh Annie. Mendengar hal itu, Annie pun menyesal telah berprasangka buruk. Udah gitu, doi juga udah ngasih nih donat gulanya kepada Elmer selama beberapa hari di Bali. Meski berat hati dan merasa bersalah pada Albert, Annie gak bisa
menolak ajakan Elmer untuk menjelajahi Bali sebelum ia terbang kembali ke Filipina. Dan setelah pulang, mereka pun memutuskan untuk mengisi malam terakhir mereka dengan kembali melaksanakan perpusrengan duniawi sebagai salam perpisahan. Di waktu yang sama, Albert tampak menghabiskan waktu bersama Christy di sebuah villa. Dan ternyata foto-foto yang diberikan Elmer ini nggak lengkap cuy. Dan di villa itu, Albert bersama Christy justru kerap kali melaksanakan perpusrengan duniawi dengan tanpa gangguan siapapun layaknya pasangan yang sedang honeymoon. Ternyata dugaan Annie memang benar adanya. Namun entah kenapa Elmer memberikan informasi yang salah. Beberapa hari kemudian setelah kembali ke rumah, Albert disambut dengan penuh kasih oleh Annie. Karena udah cukup lama nggak bertemu, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi di tangga itu juga cuy. Keesokan harinya di kantor, Christy kembali memancing Albert untuk kembali mencicipi donat miliknya. Padahal doi lagi teleponan cuy sama si Annie. Namun saat itu Albert justru menolak dan lebih memilih untuk makan siang dan menemui Annie di sebuah restoran lalu menghabiskan waktu bersama. Lantas pada malam harinya terungkaplah sebuah hal yang membagongkan, di mana ternyata Elmer dan Christy ini merupakan sepasang kekasih cuy. Dan mereka berdua saat ini sedang merencanakan sesuatu untuk bisa merusak hubungan Annie dan juga Albert. Hal ini pun sengaja mereka lakukan karena mereka diketahui sedang terlilit hutang di bank. Rencananya Christy akan merebut posisi Annie dan setelah mendapatkan Albert, maka Christy akan memanfaatkan kekayaan Albert untuk melunasi semua hutang-hutang mereka selama di Filipina. Namun rencana ini mulai goyah ketika Elmer yang seharusnya membantu Christy malah mulai terpikat oleh Annie sejak pertemuan mereka di Bali. Ketulusan Elmer membuat dia nggak tega untuk merusak hidup Annie sehingga ia memutuskan untuk merahasiakan perserongan duniawi Albert dan juga Christy. Setiap kali melihat Annie, Elmer merasa semakin sulit untuk melanjutkan rencana jahatnya. Ia mulai meragukan niatnya dan merasa bersalah setiap kali harus berbohong kepada Annie. Sementara itu, Christy yang gak mengetahui perubahan perasaan Elmer tetap berusaha menjalankan rencananya. Dia gak menyadari bahwa Elmer semakin menjauh dari rencana mereka dan lebih memilih untuk menjaga Annie ketimbang menghancurkan hidupnya. Ketika rencana mereka mulai gak berjalan mulus seperti yang diharapkan Christy pun menjadi marah dan frustasi. Elmer berusaha menenangkannya tanpa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Annie. Suatu hari ketika Annie dan Albert bersama di suatu tempat, Elmer dan Christy juga berada di tempat yang sama untuk memantau mereka. Elmer yang saat itu begitu merindukan Annie dengan sengaja mendekatinya ketika berada di toilet. Annie pun terkejut mengetahui bahwa Elmer dan Christy adalah sepasang kekasih. Perasaannya campur aduk antara bingung dan kekecewaan. Elmer pun akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri dan mengungkapkan semuanya kepada Annie, termasuk upayanya untuk memanfaatkan kekayaan Albert yang merupakan bos Christy di kantornya. Namun saat itu Elmer juga mengungkapkan perasaannya kepada Annie sejak pertama kali mereka bertemu di Bali, yang mana Elmer langsung jatuh hati sejak pandangan pertama. Dan tentunya hal itu turut mengubah niatnya untuk tak ingin menyakiti ataupun menyengsarakan Annie. Elmer juga meminta maaf dan menyesali semua perbuatannya yang mungkin membuat Annie kebingungan. Beberapa hari kemudian Elmer menerima pesan mendesak dari Annie yang meminta bantuannya segera. Tanpa mempertanyakan alasannya, Elmer pun langsung menuju ke rumah Annie, yang mana setibanya di sana Annie dengan rambut barunya ternyata sudah siap untuk berpusreng ria bersama. Setelah menghabiskan waktu bersama Annie, Elmer pun pamit pulang. Dan ketika di rumahnya itulah Elmer pun harus kembali berkutat dengan perpusrengan duniawi untuk kedua kalinya dalam waktu yang begitu berdekatan. Meskipun Christy ini bisa mendapatkan pria tajir semacam Albert dan meninggalkan Elmer, ia merasa lebih dihargai dan nyaman bersama Elmer, yang mana ternyata bukan tanpa alasan cuy. Elmer lah yang membantunya mengobati masa lalunya, yang mana ternyata ketika masih jadi pelajar, Christy kerap kali dipusreng oleh temannya, bahkan orang terdekat di rumahnya. Hal inilah yang membuatnya menjadi begitu setia dengan si Elmer. Beberapa hari kemudian Christy dengan
nekat pergi menemui Albert di rumahnya. Namun bukan Albert yang dia temui, melainkan Annie dengan penampilannya yang sangat berbeda. Annie ternyata sengaja mengubah penampilannya setelah mengetahui persarongan Christy dengan Albert. Lantas keesokan harinya saat di kantor, Christy kembali mencoba untuk memancing Albert. Namun ajakan itu kembali ditolak oleh Albert yang menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir setelah mendengar cerita buruk tentang Christy dan Annie yang hanya ingin memanfaatkan hartanya saja. Christy yang saat itu masih sedih sekaligus sakit hati justru semakin merasa terpukul kala mendapati sebuah noda lipstik di kerah baju milik Elmer. Ia pun memeriksa ponsel milik Elmer dan akhirnya ia pun mengetahui bahwa Elmer dan Annie ternyata mereka saling berhubungan. Menyadari kalau dirinya udah nggak diinginkan oleh siapapun lagi, Christy benar-benar putus asa. Dia pun mengambil sebuah senpi yang tersimpan di lacinya. Ia lalu bergegas menuju ke kediaman Albert. Dan ternyata dia malah menemukan Elmer yang sedang bersama Annie. Karena benar-benar udah nggak punya harapan, Christy pun memutuskan untuk memulangkan dirinya ke dunia anime. Dan setelah itu film pun selesai dengan sangat membagongkan.